Salam sukses. Debat ini benar-benar seru banget, di mana para pakar hukum saling sanggah dalam debat politik tingkat tinggi ini, yang membahas isu yang lagi hangat soal hak angket, yaitu antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar, serta kubu Anies. Kubu Ganjar diwakili oleh Deddy Sitorus, dan kubu Anies diwakili oleh Refli Harun. Sementara Prabowo diwakili oleh Profesor Yusril Iza Mahendra dan Maman Abdurrahman. Di sini kubu Ganjar dan kubu Anies benar-benar habis dikuliti, tak bisa berkutik. Bahkan seolah-olah seperti dikuliahi oleh Prof. Yusril. Sampai semua peserta di ILC pun pada ikut melongo. Coba kita cek videonya. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama tapi aja kalau dulu, diangket, lumayan dulu lah. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket, udah sapapnya langsung diubah. Misalnya ada presiden ya, tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya tanpa angket itu. Kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Nah, Anda kan bilang tidak melarang, kita hormati, tapi bilang nih stabilitas politik merugikan. Nah, posisi begini, ini apa? Saya juga memiliki hak konstitusi untuk mengatakan bahwa hak angket itu belum saatnya. Dengan argumentasi saya dikatakan saya tidak konsisten. Lah bagaimana ceritanya pola urusan kita ini? Karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Hak angket ini terlalu receh. Pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lainnya. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Ini cuma dagelan aja ini angket ini. Itulah perdebatannya. Gimana menurut pendapat sahabat juga? Kubu Ganjar dan kubu Anies dirujak oleh Prof. Yusril Iza Mahendra, bahkan seolah-olah kayak mengkuliahi Deddy Sitorus dan Refli Harun ya. Soalnya tampaknya mereka baru pada paham apa itu hak angket dan sejarahnya. Di sini mereka saling buka kelemahan antar kubu. Sebenarnya kalau saling menilai kesalahan-kesalahan antar kubu, semasa Megawati Soekarno Putri dan PDIP memimpin, itu juga memiliki banyak kelemahan dan kesalahan yang sulit dilupakan oleh rakyat. Pada saat itu, beberapa kebijakan Megawati, diantaranya outsourcing kaum buruh yang sampai saat ini hanya menyisakan sakit hati bagi para wong cilik, dan kasus bantuan likuidasi Bank Indonesia atau BLBI, penjualan Indosat, penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina yang buntutnya pihaknya Pertamina harus menyewa dengan harga yang sangat mahal.
penjualan aset yang dikelola oleh BPPN ke pihak asing, dan masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya juga. Belum lagi dilepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Indonesia. Itu semuanya terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Coba kita berandai-andai bersama ya. Seandainya pun PDIP menang dalam pemilu ini, belum tentu juga apakah PDI Perjuangan akan mampu memperbaiki kesalahan dan kelemahan pada saat partai PDIP ini memegang kekuasaan tertinggi untuk memerintah. Dan kita juga tidak tahu yang sebenarnya apa isi kepala calon presiden yang diusung oleh PDIP itu bisa melawan kalau ada sistem yang buruk yang ada di tubuh PDIP itu. Begitu juga dengan koalisi Partai Nasdem, PKB dan PKS. Walaupun ada pernyataan dari koalisi ini yang masing-masing seolah-olah menyatakan tidak ada lagi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong dan kampret kini sudah selesai katanya. Kita songsong masa depan ini lebih baik, tetapi tetap kita tidak bisa menghindar dari sejarah bahwa perbedaan antara PKS dan PKB adalah sebuah keniscayaan. Apalagi kerusuhan akibat politik identitas dari PKS pada saat Anies mau menuju kursi DKI yang sampai sekarang masih tetap membekas di ingatan masyarakat. Bahkan kita lihat bersama kalau Anies sendiri sulit untuk menghindari setiap pertanyaan wartawan soal politik identitas yang sudah terlanjur melekatnya. Jadi inilah kira-kira kalau kita selalu mengkoreksinya dari setiap kekurangan dan kelemahan, itu akan selalu ada pada apa dan siapapun. Termasuk walaupun tampak ketidakmampuannya dari kubu Ganjar dan kubu Anies, terkesan ada dipaksakannya untuk melakukan pembelaan dalam debat soal hak angket ini. Akhirnya dalam hal ini saya melihat Prof. Yusril memang pantas dan tepat dengan menyandang gelar Profesor Ahli Hukum Tata Negara. Saya juga pinjam kalimat Prof. Yusril soal hak angket ini, bahwa penyelesaian atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu dan hasilnya, khususnya soal pemilihan presiden, itu yang benar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, bukan menggunakan hak angket DPR. Lalu pertanyaannya, apakah hak angket bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu? Dalam hal ini, Pilpres khususnya, oleh pihak yang kalah, jawabannya adalah UUD 45 sudah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK. Sebenarnya awal wacana adanya dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 ini pertama kali diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo supaya dilanjutkan ke DPR melalui hak angket. Walaupun berbeda pandangan dengan Mahfud MD, tapi memang didukung oleh Capres Anies. Di mana pada saat itu perolehan suara masing-masing Capres versi hitung cepat atau quick account untuk Capres Ganjar Pranowo adalah sekitar 16%. Dan untuk Capres Prabowo Subianto adalah sekitar 58%. Dan untuk Anies Baswedan adalah sekitar 25%. Inilah yang mungkin dengan adanya ketidakpuasan atas perolehan suaranya sehingga kubu Capres Ganjar Pranowo mendorong untuk menginisiasi adanya hak angket. Dengan atau tidak dengan hak angket menurut saya sama saja dan sah-sah saja karena masing-masing kubu juga memang punya hak untuk mengajukan hak angket ini, termasuk tidak terkecuali juga dari kubu Prabowo Subianto, karena hak angket ini tetap tidak akan bisa membatalkan hasil akhir perhitungan suara dari KPU. Karena juga menurut undang-undang hak angket ini hanya bisa menuntut pemerintah yang memang jalurnya harus melalui DPR untuk menyelidiki dan mengusut atas dugaan kecurangan yang dilakukan pada saat pemilu. Nah, permasalahannya adalah menurut saya
Dengan adanya proses penggunaan hak angket ini, artinya pengumuman hasil Pilpres pun akan menjadi berlarut-larut tanpa kejelasan sampai kapan bisa selesai. Sedangkan masa berakhir Presiden Joko Widodo adalah di tanggal 20 Oktober 2024. Ini artinya kemungkinan akan ada kevakuman pemerintahan tanpa presiden dan tanpa kabinetnya. Dan memang yang masih ada adalah para aparat negaranya saja. Bukan itu saja, tapi ini juga memberikan ruang yang mungkin juga bisa menimbulkan kegaduhan politik dalam tanda kutip, kalau ada oknum-oknum tertentu yang mungkin akan dimanfaatkan untuk menyerang lawan politiknya. Dan tentunya ini juga akan membutuhkan anggaran negara yang cukup besar. Inilah sebenarnya dampak buruknya kalau diadakan hak angket. Walaupun memang pastinya tentu ada dampak positifnya juga. Misalnya, dengan diadakan hak angket tentunya akan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Serta bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk yang akan datang. Seharusnya nanti apapun dan siapapun setelah KPU mengumumkan hasil akhir dari perhitungan dan yang dinyatakan kalah, harus bisa legowo menerima hasil Pilpres dengan memberikan kesejukan kepada masyarakat agar suasana tetap bisa kondusif untuk meredam terjadinya konflik tanpa adanya kerusuhan-kerusuhan. Demikianlah debat kuliah hak angket dari Profesor Yusril untuk kubu Ganjar dan kubu Anies. Terima kasih dan salam sukses.